Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Bilal muazin Rasulullah. Ya Rasul, apakah sudah waktunya untuk iqomat? Tanya Bilal kepada Rasulullah. Rasulullah mengangguk. Bilal pun iqomat. Sholat berjamaah dilakukan. Rasulullah yang jadi imamnya. Tapi suatu hari kebiasaan Bilal azan dan iqomat hanyalah menjadi kenangan. Kenangan yang membangkitkan kesedihan. Sejak Rasulullah pergi, Bilal tak pernah azan lagi. Bilal sudah mencobanya tapi tak bisa. Mulutnya tercekat, suaranya hilang ketika tiba di kata Muhammad. Tak tahan dengan segala kenangan. Bilal pun pergi meninggalkan Madinah. Mungkin begitulah cara mengobati kesedihan. Karena bukan kehilangan yang berat tapi kenangan. Lama Bilal pergi, hingga kepemimpinan berganti. Dari Abu Bakar ke Umar. Umar rindu dengan azan Bilal. Umar pun menemui Bilal yang kini telah tinggal di Syam. Umar merayu Bilal agar kembali lagi dan azan lagi. Mata pria berkulit hitam, legam dan kekar itu berkaca-kaca. Air mata deras menetes di pipinya. Dengan suara lirih dia berkata, "Aku tak bisa, Umar. Aku tak akan mampu melakukannya lagi." Umar sampaikan bahwa penduduk Madinah merindukan Bilal. Mereka ingin sekali mendengarkan azan Bilal. Sekali lagi Bilal berkata lirih, "Aku tak akan sanggup, Umar." Air mata kian deras mengalir di pipinya. Sesekali, Bilal memejamkan mata. Dia tarik napasnya dalam-dalam. "Tapi, Muslim di Madinah sedang membutuhkanmu, Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu, wahai muazin Rasulullah," kata Umar memohon. Mata Bilal kian berkaca-kaca. Dia menangkap harapan Umar yang begitu besar agar dia mau mengumandangkan azan lagi di Madinah. Apalagi Umar sampai menempuh jarak yang begitu jauh dari Madinah ke Syam. Namun, berat bagi Bilal. Dia tak sanggup menanggung rindu teramat dalam jika mengingat Madinah dan mengumandangkan azan. Bilal tak mampu menanggung rasa rindu terhadap Rasulullah yang teramat berat. Rindu itu berat, ia sangat berat bagi Bilal. Umar pulang dengan tangan hampa. Bilal tetap tak mau pulang ke Madinah. Malam hari dalam tidurnya Bilal mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah menyapa Bilal, "Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun, tanpa berpikir panjang ia segera mempersiapkan perjalanan ke Madinah. Sambil merasakan kerinduan yang teramat dalam dan besar, Bilal pergi untuk menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Raudah, Bilal tak mampu lagi menahan haru. Dia menangis, rindu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lelaki yang telah meninggikan derajatnya. Saat itulah datang dua pemuda yang mulai beranjak dewasa menemui Bilal bin Rabah, yang matanya sembab karena tangis. Mereka berdua adalah cucu kesayangan Rasulullah, yakni Hasan dan Hussein. Bilal yang semakin termakan usia, mencoba memeluk kedua cucu kesayangan Rasulullah tersebut. Dan Hussein berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." "Baiklah, aku akan melakukannya," jawab Bilal. Bagaimana mungkin Bilal akan menolak permintaan cucu kesayangannya Rasulullah? Tatkala waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat dahulu ia terbiasa mengumandangkan azan pada masa Rasulullah masih hidup. Ia mengambil nafas dalam-dalam, kemudian suara merdunya yang sangat khas itu terdengar kembali. Dihempas oleh angin padang pasir ke seluruh penduduk Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar kumandangkan oleh Bilal, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala kegiatan terhenti. Semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, dan begitu dirindukan itu, telah kembali.
Suara yang mengingatkan pada sosok Rasulullah nan agung. Suara lantang sang muazin Rasul, menggema ke semua penjuru kota. Seketika orang-orang yang mendengar lantunan azan itu terdiam. Mereka terhenyak, serasa kembali ke masa Rasulullah. Dan bertanya, apakah Rasulullah kembali? Saat Bilal mengumandangkan lafaz, asyhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah sumber suara itu, sambil berteriak histeris. Sewaktu Bilal sampai pada lafaz, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaranya yang menggema menjadi terdengar parau. Dadanya bergetar, dan hatinya bergemuruh penuh kerinduan. Bilal terisak menyebutkan nama orang yang paling dirindukannya. Air matanya mengalir begitu saja, sambil terlintas sebuah kenangan dalam ingatan Bilal, yang teringat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ingatan itu membuat Bilal tak sanggup melanjutkan azan pada lantunan lafaz tersebut. Di atas menara Nabawi, lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Suasana itu kemudian membuat seantero Madinah pecah oleh tangisan. Sang Khalifah Umar bin Khattab menangis paling keras di antara yang lain. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah ketika Rasulullah masih ada bersama mereka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum. Dari hamba Allah yang ingin belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.